Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Dalam hal ini kami ingin menjelaskan terkait tentang kerja kelompok yang kami emban. Sebelum masuk pada pembahasan, saya sebagai moderator atas nama Artika Pratiwi, Saya Syarli Aulia Putri. Saya Ibrahim Khalid. Dan saya Reza Munandar. baik, langsung saja masuk kepada pembahasan materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh Syarli Aulia Putri mengenai dasar hukum PT atau perseroan terbatas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum perseroan terbatas. Landasan yuridis keberadaan perseroan terbatas itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1952, yaitu tentang perseroan terbatas. Sebelum munculnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, PT didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu yang dijabarkan pada pasal 36 sampai dengan pasal 56. Yang dimaksud dengan perseroan terbatas yakni pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yakni perseroan terbatas. Yang selanjutnya disebut dengan persero adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melalui kegiatan usaha, dan modal dasar yang selanjutnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini akan peraturan dan pelaksanaannya. Baik teman-teman sekalian, untuk materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pendirian perseroan terbatas. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas materi tentang cara pendirian PT. Nah, untuk mendirikan sebuah PT, yang pertama itu harus kita tentukan dulu nama PT-nya. Nah, dalam menentukan nama PT tersebut tidak boleh sama dengan nama PT yang lainnya, karena harus sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Nah, setelah itu minimal terdiri dari 3 kata. Nah, selanjutnya didaftarkan online melalui AHU, yaitu Administrasi Hukum Online dan Kemenkumham. Setelah itu ada susunan pengurusnya. Nah, di dalam sebuah PT itu kan pasti ada kayak direktur dan komisaris. Nah, setelah itu ada identitas para pendiri. Nah, itu biasanya terdiri dari 2 orang untuk PT biasa. Nah, yang ketiga ada pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham. Notaris akan mengajukan pengesahan ke Kemenkumham melalui sistem AHU online tadi, yaitu Administrasi Hukum Umum. Nah, setelah disahkan, PT tersebut resmi berbadan hukum. Nah, selanjutnya mengurus NPWP dan SKT pajak. Nah, biasanya NPWP ini diurus dan didaftarkan melalui kantor pajak. Selanjutnya yaitu mengurus NIB dan izin usaha. NIB ini atau nomor induk berusaha diurus melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Nah, NIB ini juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan dan angka pengenal impor. Nah, dan yang terakhir adalah pendaftaran ke instansi terkait. Nah, contohnya itu misalnya BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Baik teman-teman, untuk materi ketiga akan dijelaskan oleh Ibrahim mengenai modal dalam PT. Baik, saya akan membahas tentang modal PT. Modal PT ada 3, yaitu yang pertama modal dasar, yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut modal dasar minimal 20 juta. Yang kedua, modal ditempatkan, yakni sebagai dari modal dasar perseroan yang telah disetujui oleh para pendiri. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan minimal 25% dari modal dasar harus sudah disetujui oleh para pendiri. Yang ketiga, modal disetor, yakni modal yang benar-benar ada dalam perseroan. Dalam pasal 26 ayat 2, minimal 50% dari nominal setiap saham yang dikeluarkan. Baik teman-teman, untuk materi keempat akan dibacakan oleh Reza mengenai organ dalam perseroan terbatas. Baik, selanjutnya saya akan sedikit membahas terkait dengan organ dalam perseroan terbatas. Jadi organ dalam perseroan terbatas itu ada 3. Yang pertama itu ada rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang kedua ada komisaris, dan yang ketiga adalah direksi. Nah, rapat umum pemegang saham atau RUPS
adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Rapat umum pemegang saham mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang. Rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara yang sah, kecuali undang-undang ini atau anggaran dasar menentukan lain. Selanjutnya, komisaris. Jadi komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Perseroan memiliki komisaris yang berwenang dan berkewajiban. Lalu apa tugas komisaris? Tugas komisaris mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Selanjutnya, direksi. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Dan yang terakhir akan dijelaskan ulang oleh Shirley Aulia Putri mengenai tentang pembubaran perseroan terbatas. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembubaran perseroan terbatas. Dalam hal ini dijabarkan dalam pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembubaran perseroan terbatas dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama itu keputusan rapat umum pemegang saham. Yang kedua, jangka waktu yang berdirinya perseroan terbatas ditetapkan dalam anggaran dasar sudah berakhir. Dan yang ketiga, penetapan pengadilan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dalam video narasi yang telah kami buat ini. Maaf bila ada salah kata atau salah sikap kami. Wassalamualaikum